Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam fi sahri Ramadan wasilatan littaqwa fil amali wal amali wa kalamil najwa. Usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu saimin wa saimat Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Cianegas rahimakumullah, dan rekan-rekan yang senantiasa gabung pada kajian online pada asar ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita, tilawat Al-Quran kita, dan sedekah dan yang lainnya ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga kita ada dalam sehat walafiat dan tentunya ada dalam keberkahan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk kajian hari ini, insya Allah adalah kajian bersama guru kita, Ustadz Dr. Wido Supraha, MSI. Beliau merupakan founder dari Sekolah Adab Insan Mulia. Dan beliau juga merupakan Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI Pusat, serta beliau juga merupakan dosen pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore ini. Insya Allah pada kajian kali ini akan mengangkat tema tentang melahirkan generasi beradab. Begitu, mari kita simak bersama bagaimana untuk melahirkan generasi beradab, dan tentunya kita juga ingin mempunyai anak-anak yang beradab, baik dari segi ilmunya atau dari segi yang lainnya, dan kita untuk menjaga adab taklim kita, maka diharapkan pada para jemaah atau rekan-rekan yang ikut gabung di kajian online ini agar untuk sementara audio dan video di unmute. Nanti setelah kajian berlangsung silakan dibuka kembali untuk diskusi bagaimana tema yang akan disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kajian bersama Ustadz Dr. Wido Supraha, MSI, dalam melahirkan generasi beradab. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah Pak Budi AR dan para pengurus DKM, sekaligus para karyawan, para pejabat, Bapak Ibu, jamaah, sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyikum jami'an bitahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, materi yang akan kita kaji dalam kesempatan kali ini adalah membangun generasi beradab. Tema ini sepertinya baru pertama saya sampaikan di Ditjen Migas, sehingga mohon izin kepada sahabat-sahabat online kalau materi yang saya sampaikan bersifat perulangan mungkin dari apa yang sudah pernah disampaikan. Dan Pak Budi, saya diberikan waktu menyampaikan materi sampai pukul 5. Ya, sampai pukul 5 ya. Setelah itu kita tanya jawab gitu ya, insyaallah. Yes, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, saya ingin memulai narasi kita ini dari ground norm Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, 5 sila, norma dasar ya. Dari 5 sila itu, kausa primanya kita perlu sepakat adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah kausa prima.
Artinya apa? Tanpa sila pertama, maka kita tidak akan bisa untuk melaksanakan sila kedua sampai kelima. Kita tidak akan tahu bagaimana cara melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak akan tahu bagaimana melahirkan persatuan Indonesia. Kita tidak akan tahu bagaimana melahirkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita tidak tahu bagaimana melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hidup di dunia ini tidak ada yang netral, tidak ada yang value free, tidak ada yang bebas nilai. Seandainya kita tidak mengikuti nilai-nilai berketuhanan yang Maha Esa, maka berarti kita mengikuti nilai-nilai yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya nilai-nilai ateisme, nihilisme, nilai-nilai kaum sofis, nilai-nilai sekularisme, liberalisme, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk nilai-nilai pluralisme agama. Karena itu ketuhanan yang Maha Esa ini patut kita rawat, kita jaga dari berbagai penafsiran, sehingga orang-orang yang punya agenda tidak berketuhanan yang Maha Esa itu tidak punya jalan, tidak punya celah untuk membuat negara ini menjadi negara yang sekular. Berketuhanan yang Maha Esa dalam konteks kehidupan beragama, dalam konteks kita umat Islam, tentunya berarti berkitab suci. Karena orang yang berketuhanan yang Maha Esa tapi tidak berkitab suci, sering disebut sebagai agnostik. Ya, agnostik itu kenal tahu tentang Tuhan tapi tidak mau diatur dengan Tuhan. Nah, itu sebenarnya sudah kehilangan adab. Ya. Jadi orang yang kehilangan adab itu berawal dari ketidaktundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari ketidaktahuannya kepada Tuhan gitu ya. Nah, karena itu kemudian Masya Allah tabarakallah, di antara kecerdasan tinggi para ulama-ulama Indonesia ini di masa awal adalah menitipkan kosakata kunci di dalam Pancasila itu, yaitu kosakata seperti adil, adab, ra'iyah atau rakyat, musyawarah, mufakat, hikmat, dan seterusnya. Yang kita nggak bisa mengkaji adab misalkan, adil atau ya, kecuali kita mengambil dari mana kosakata itu berada. Kalau kita mencoba mengartikan adab dengan terjemahan kita sendiri, yaitu namanya ngarang gitu. Kita ingin menafsirkan bahwa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa itu bukan bertuhan, tapi cuma mengenal Tuhan. Nah, itu ngarang namanya. Karena itu saya pernah berdiskusi dengan Bapak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, apa yang tadi saya sampaikan, kira-kira apakah ada masukan dari beliau, dan beliau waktu itu mencatat ya, dan tidak ada masukan buat saya ketika menyampaikan itu, sehingga kemudian semakin kokohlah kita bagi umat Islam ini ketika dia berkitab suci dalam pengertian beral-Quran, justru dia sedang berketuhanan yang Maha Esa. Berarti ketika dia berkitab suci, beral-Quran, berarti dia berpancasila. Dengan demikian, tidak mungkin kita melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai sumber referensi dasar bagi dalam konteks umat Islam, dalam konteks Islam worldview, pandangan hidup Islam. Nah, yang menarik adalah ketika Nabi SAW pun menegaskan dalam masalah ini bahwa al-adabu huwal Quran. Jadi adab itu ya Al-Quran itu. Nah, ini menarik. Jadi kita tidak perlu mengarang-arang, ya, di mana Nabi SAW sudah menegaskan bahwa al-adabu huwal Quran. Adab itu ya Al-Quran itu. Makanya kalau kita ingin melahirkan generasi beradab, berarti melahirkan generasi Qurani. Nah, generasi Qurani itu tidak mungkin generasi yang radikal secara politik, teroris, anti keberagaman, dan anti toleransi. Tidak mungkin. Karena 4 hal yang saya sebutkan itu menunjukkan ciri-ciri manusia yang kehilangan adab. Justru orang-orang yang beradab itu adalah orang-orang yang dia toleran, yang dia tidak radikal secara politik, yang dia tidak
apalagi tadi tidak senang melakukan teror dan seterusnya. Yang poin-poin yang saya sebutkan tadi itu pun tidak dikarang. Karena memang Al-Quran mewajibkan orang-orang beriman tidak melakukan teror. Mewajibkan orang beriman untuk tasamuh, toleransi. Mewajibkan orang beriman untuk tidak radikal secara politik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi indahnya Islam itu adalah dia bersifat universal. Rahmatan lil alamin. Ya, dia menjadi rahmat bagi sekalian alam kalau nilai-nilai Quran itu ditegakkan. Kalau nilai-nilai Quran itu tidak ditegakkan, dia cuma nanti menjadi rahmat bagi sekelompok orang. Nah, bagaimana supaya menjadi rahmat bagi alam semesta, di mana ada muslim, ada non-muslim, ada manusia, ada non-manusia. Nah, dia harus menghidupkan Al-Quran itu. Makanya dalam Quran surat Al-Ma'idah, tugas para pemegang kitab suci, para pembelajar kitab suci adalah iqamatul Quran, iqamatul Taurah, iqamatul Injil, iqamatul Quran. Yaitu menegakkan, menghidupkan, membumikan Al-Quran. Kalau tidak, Al-Quran itu cuman sekedar dibaca, tapi tidak menginspirasi kehidupannya. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Jadi kalau kita lihat para teroris itu, kenapa dia menjadi teroris? Karena tidak belajar Quran dari awal. Ya, dia hanya dibisikkan 1-2 ayat yang kemudian ditafsirkan tidak sesuai konteksnya. Jadilah kemudian dia radikal secara politik, teroris, dan seterusnya. Dan karena itu jumlahnya sangat sedikit. Dibandingkan orang-orang yang belajar Al-Quran sejak kecil, malah kemudian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ketua MPR, anggota DPR, wakil presiden, ya presiden, menteri, dan seterusnya. Karena masa kecil mereka dibangun dengan nilai-nilai Qurani. Gitu. Nah, karena itu Quran itu dia diposisikan sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi. Dan Ramadan mengingatkan kita, ini saatnya kita berbenah kembali, sudahkah kita berorientasi pada Quran dalam seluruh ruang gerak hidup kita, dalam seluruh keputusan-keputusan hidup kita, dalam seluruh cara berpikir kita. Ya. Nah, ini semacam pengantar awalnya. Sehingga kemudian apa yang kita narasikan itu memang betul-betul ilmiah, betul-betul memang ingin mengejawantahkan Pancasila itu tidak sekedar menjadi simbol. Ya, jadi Pancasila itu dia jangan sampai dipolitisasi, tapi harus dibumikan. Ketika Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan tidak boleh sekedar dibaca dan dihafal, tapi harus diturunkan dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk proses-proses yang terukur dan bisa dievaluasi. Manusia yang adil itu seperti apa? Itu kan harus dikaji. Manusia yang beradab itu seperti apa? Juga harus dikaji. Nah, ini membuat ketersambungan antara visi negeri dengan program-program, baik program-program besar, program menengah, program kecil yang dilakukan di negeri ini. Dia betul-betul ada keterkaitan, ada ketersambungan, tidak lepas gitu ya. Nah, itu ciri bahwa Pancasila itu tidak menjadi simbol, tapi betul-betul membumi. Baik, ketika kita fokus dulu tentang adab gitu ya. Ketika kita ingin bicara adab, tadi saya sebutkan bahwa alhamdulillah kosakata adab itu nggak bisa dijumpain di mana-mana kecuali di dalam hadis, karena memang dia kosakata bahasa Arab. Bahkan kosakata adab ini sudah ada sebelum Nabi SAW diutus menjadi nabi. Sebelum Nabi ditetapkan menjadi nabi, kosakata adab itu sudah dipakai. Sehingga kita perlu juga nanti belajar bagaimana transformasi makna adab itu dalam sejarah. Terdapat banyak kitab-kitab berjudul adab yang telah ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab Al-Adabul Mufrad misalkan yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Ini istri saya menulis tesisnya bagaimana menyusun kurikulum adab berbasis kitab Adabud Dunya Waddin.
Kemudian Al-Ghazali dia menulis kitab Al-Adab Fid Din. Ya, dan karya Al-Ghazali itu mayoritas itu sangat banyak bisa dirujuk untuk pengembangan kurikulum berbasis adab. Ada kitab Bidayatul Hidayah, Jauhar Al-Quran, ya Ihya Ulumuddin, dan seterusnya. Al-Jilani misalkan Al-Ghunya li Talib Tariqul Haq. As-Suhrawardi menulis kitab Adabul Muridin, ya adab-adab murid. Ya, An-Nawawi menjelaskan ketika engkau ingin belajar Quran, jangan buru-buru belajar Quran. Quran itu mulia. Ya. Yang mulia itu nggak akan bisa masuk kepada orang yang tidak memuliakan Quran. Maka ada adab berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah judul buku beliau, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quranil Karim. Penjelasan tentang adab-adab membawa Al-Quran. Atau menghafal Al-Quran. Atau berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Al-Imam As-Suyuti menulis At-Ta'rif bi Adabit Ta'lif. Al-Haddad menulis kitab Adab Suluk Murid. Ini kata-kata murid ini sangat sering ya dipakai di kitab-kitab ulama dulu. Ulama tidak pernah pakai kata siswa. Karena kata siswa itu memang bahasa Sanskerta ya. Dan di situs Kemendiknas saya pernah membaca satu artikel yang mengulas memang kata siswa itu paling tepat menurut penulis di situs Kemendiknas itu, Kemendikbud ya. Kata siswa itu lebih tepat untuk anak TK menurut penulis. Kenapa? Karena makna siswa itu taat kepada guru. Nah, umur yang condong taat pada apapun kata guru itu pendidikan anak usia dini, TK. Nah, kemudian penulis lebih condong ternyata juga untuk merujuk kata murid. Nah, saya ada menulis ya satu artikel di sekolahdab.com tentang mengapa murid bukan siswa. Nah, itu merujuk dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam karyanya dalam risalah Qushairiyah, di mana beliau katakan makna murid itu mengandung makna orang yang punya kehendak kuat untuk belajar, yang ketersambungan yang bersambung dengan irodah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istilah murid itu. Makanya murid itu nggak kenal usia. Selama mereka punya komitmen, konsisten, dan semangat untuk menuntut ilmu, dia murid. Makanya mahasiswa-mahasiswa S1 saya, mahasiswa-mahasiswa S2, saya panggil sebagai murid. Setelah saya menjelaskan apa makna murid itu kepada mereka. Ya. Karena banyak kalau kita pakai mahasiswa itu kesannya sudah sudah puncaknya. Ya, padahal banyak mahasiswa nggak bisa baca Quran. Banyak mahasiswa tidak hormat sama dosen. Dia belum layak disebut sebagai mahasiswa sebenar-benarnya. Nah, karena itu istilah murid itu lebih tepat bagi mereka untuk kemudian menyadarkan agar bahwa belajar itu nggak singkat. Menuntut ilmu itu tulus zaman, butuh waktu yang panjang. Karena itu bersabarlah. Kadang-kadang menuntut ilmu itu kadang-kadang kita dimarahi dosen, dimarahi guru, dan seterusnya. Kadang-kadang kita merasa diri kita terhina. Tapi kata ulama Syafi'iyah, ya, An-Nawawi misalkan dalam At-Tibyan mengatakan, bersabar dalam kehinaan menuntut ilmu, maka engkau pasti akan mulia ketika menyampaikan ilmu. Jadi nggak ada masalah bagi para murid itu untuk merasa terhina. Kenapa? Karena mereka bukan mengejar pengetahuan, tapi mereka mengejar keberkahan. Mereka berorientasi bukan sekedar menjadi tenaga terampil atau tenaga ahli, tetapi mereka berorientasi kepada menjadi manusia yang sempurna, paripurna, manusia beradab, a good man istilah Al-Attas, insan kamil istilah Ibn Arabi. Nah, kemudian karya-karya yang lain seperti Adabul Insan, adab manusia, tulis Said Utsman bin Yahya. Juga salah satu ulama besar kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari, menulis karya yang luar biasa, Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, ini karya yang bagus sekali sebagai karya-karya yang kita bisa rujuk untuk berbicara tentang adab di samping banyak karya-karya yang lainnya. Nah, saya tadi sampaikan bahwa kosakata adab ini sudah digunakan sebelum
Nabi menjadi nabi bahkan. Ya. Jadi orang-orang Arab dulu terbiasa menggunakan kosakata adab, ya, menggunakan kosakata adab untuk undangan jamuan makan dulu. Jadi salah satu bentuk penghormatan, ya, pemuliaan kepada tamu itu adalah dengan undangan makan tadi. Nah itu jamuan makan, kosakata adab tuh sering digunakan ke arah sana. Nah ketika Nabi menjadi nabi, turun Al-Quran, di situ Nabi mulai mulai meredefinisi adab itu. Nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa al-adab huwal Quran, adab itu adalah Al-Quran. Artinya ketika kita mengkaji Al-Quran, ya bukan sekedar membaca bahasa Arabnya kalau bagi orang Indonesia, ya, tapi dia juga berusaha memahami, maka akan muncul perubahan-perubahan yang perubahan itu bukan sekedar sopan santun. Tapi yang disebut manusia beradab itu manusia yang sempurna perubahannya. Nah, nanti kita akan lihat hal-hal apa yang paling substantif berubah dalam jiwa manusia itu. Ya, jadi bukan sekedar sopan santun. Karena sopan santun itu kadang tidak perlu agama. Cukup dengan budaya saja mungkin orang sudah bisa sopan santun menurut budaya tertentu, untuk menurut area wilayah tertentu. Nah berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah jamuan adab dari Allah. Artinya ketika kita mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, terjadilah perubahan-perubahan pada unsur-unsur manusia itu sendiri. Kepada apa yang dikehendaki dan dimaui oleh Al-Quran. Jadi kita hendaknya memandang Al-Quran itu bukan sekedar bacaan untuk mendapatkan pahala. Sekali lagi Al-Quran itu untuk ditegakkan. Tugas kita dalam Quran Surah Al-Ma'idah, iqamatul Quran, menegakkan Al-Quran. Sebagai bagian daripada iqamatud din, menegakkan agama ini. Kalau tidak agama ini runtuh. Apa yang menyebabkan masyarakat Turki menjadi sekular, bebas, ya dan seterusnya? Karena Al-Quran dilepas dari kurikulum mereka. Azan sholat dirubah jadi bahasa Turki. Dan tidak butuh 50 tahun, 700 tahun Kesultanan Utsmani itu ya tiba-tiba seperti tidak berdampak pada jiwa-jiwa manusia ketika Al-Quran itu secara politik dilepas dari kurikulum pendidikan. Dan sampai hari ini pendidikan Turki itu masih sekular. Sampai hari ini. Kecuali sekolah Imam Khatib. Imam Khatib. Jadi dulu ketika Turki itu betul-betul sudah sekular, murid-murid itu banyak yang tidak bisa jadi imam, nggak bisa baca Quran, nggak bisa nyolatin jenazah orang tuanya. Mulai muncul masalah sosial. Nah, disitulah sejarahnya kemudian dibentuk sekolah Imam Khatib, khusus mencetak anak-anak yang bisa jadi imam dan jadi khatib doang. Jadi agama itu dianggap semacam tradisi saja, semacam ritual saja. Padahal dari 6.236 ayat Al-Quran, ayat-ayat ritual kan cuma 1%. 90% itu ayat-ayat sosial yang perlu untuk kita hidupkan, tegakkan, islamisasikan. Ya. Nah, maka di zaman Nabi, kata adab itu sudah mulai merujuk pada mengubah jiwa manusia. Nabi punya murid-murid yang banyak. Bahkan 80% murid Nabi yang menjadi pejuang itu adalah anak-anak muda. Ya. Tapi prinsip besarnya adalah lupakan murid kita. Karena ketika kita mendidik manusia, itu bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi dia sedang membagi kenikmatan adab pada jiwa-jiwa manusia. Dan Nabi menikmati adab itu. Kata beliau, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi."
Allah telah menanamkan adab kepadaku dan memilihkan kurikulum adab terbaik untuk. Disinilah kemudian makna adab itu mulai digunakan dalam konteks at-tahdzib wal khuluq, yaitu bagaimana proses pendidikan menuju akhlak yang mulia. Karena tugas Nabi itu bukan sekedar membuat manusia bertauhid. Banyak orang belajar tauhid tapi tidak beradab. Tapi Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Iman yang sempurna itu harus bisa diukur. Cara mengukurnya adalah apakah akhlaknya semakin terpuji. Jadi orientasi pendidikan adab itu pada melahirkan akhlak yang mulia. Karena itu Nabi mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak dalam Al-Muwatta, riwayat Imam Malik. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Melahirkan anak yang berakhlak mulia ini, dia butuh proses pendidikan yang berbasis adab. Nah, proses pendidikan berbasis adab inilah yang kemudian ya dikembangkan sampai di masa Bani Abbasiyah, ya, kosakata adab itu mengandung makna at-tahdzib wa ta'lim ma'an. Ya. Jadi di sana ada pengajaran, di sana ada pendidikan dan seterusnya. Nah, dari yang saya sampaikan sebelumnya itu, maka kita coba lihat juga bagaimana pandangan-pandangan para ulama ya terkait tentang makna adab itu. Yang ini kalau dibaca nanti ada benang merahnya. Ya, ada kesamaannya. Nah, benang merahnya itulah yang kemudian nanti diringkas oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ya. Jadi, iya dia asal maknanya tadi undangan, jamuan. Kemudian kalau kita lihat dalam Kamus Lisanul Arab, sudah mulai itu. Makna adab itu bermakna undangan kepada setiap perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan buruk. Kemudian Al-Fayyumi menjelaskan bahwa adab itu latihan jiwa dan akhlak yang baik. Ada kosakata riyadhah di sana. Ada kosakata tadrib di sana. Ya. Kemudian semua latihan terpuji yang mendorong diraihnya keutamaan. Ya, sudah mulai ada gambaran bahwa adab itu berbicara tentang manusia yang lengkap, manusia yang sempurna. Al-Imam Al-Qushairi, bapaknya tasawuf, ahlu sunnah, bahwa substansi adab itu adalah semua perilaku baik yang berkumpul pada satu jiwa. Ya. Jadi merujuk Ibn Hajar Al-Asqalani misalkan dalam Fathul Bari, ya, bahwa orang yang beradab itu semua perkataannya, perbuatannya, diamnya sendiri sekalipun itu dipuji oleh manusia. Karena dia tahu, dia punya keadilan, dia tahu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia harus tersenyum, kapan dia harus marah, kapan dia harus diam. Kalau berkata bagaimana kata-katanya. Ini luar biasa, ternyata sila kedua itu enggak salah ketika ulama menjelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena memang kata adil dan adab itu satu paket. Jadi adil itu bukan bagi sama rata, bukan. Tapi bagaimana kita bisa salah satu dampaknya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan diri kita, menempatkan kata-kata kita. Nah, karena itu Al-Ghazali ya relatif lebih lengkap ya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa adab ini adalah pendidikan lahir dan batin yang mencakup perkataan, perbuatan, keyakinan, dan niat seseorang. Baiknya adab secara zahir, wujud baiknya adab secara batin. Kalau batinnya baik, zahirnya baik. Kayaknya sering saya sampaikan, in corpore sano, mens sana. Bukan mens sana, in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, zahirnya pun kuat. Karena banyak orang yang bertubuh kelihatan kuat, tapi zahirnya menyimpang. Batinnya menyimpang. Nah, itu kehilangan adab misalnya. Jadi berawal dari ketika kita membangun pribadi manusia, karena
Pendidikan itu kan seni mengubah jiwa manusia. Ketika kita ingin mengubah jiwa manusia, maka dia berawal dari pengubahan cara berpikirnya, batinnya, akal dan jiwanya. Itu awal, dan itu tidak kelihatan. Baru kelihatan kalau orang itu berkata-kata, menulis, berbuat, memilih. Nah, itu baru ketahuan tuh worldview seseorang. Ya. Nah, kemudian adab dulu sebelum ilmu. Ya, adab dulu sebelum ilmu. Nah, ini penting nih. Ya. Adab dulu sebelum ilmu ini bukan tagline yang dibuat-buat, bukan. Ini memang sesuatu yang menjadi pemahaman para salafus soleh sejak dulu. Ya, memang sudah sejak dulu pemahaman salafus soleh. Ya. Nah, ini terdapat beberapa pesan-pesan dari Nabi SAW dan ada dari beberapa ulama yang menjelaskan tentang adab sebelum ilmu. Ya. Saya bisa mengawali misalkan dari ketika kita membaca Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6 misalkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai addibuhum wa allimuhum. Ya kan? Jadi tanamkan adab, ajarkan ilmu. Jadi adab dulu sebelum ilmu menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Umar juga begitu. Beliau katakan ta'addabu summa ta'allamu. Maka kemudian ulama-ulama besar berikutnya kurang lebih sama. Ya, sama. Abdullah ibn al-Mubarak misalkan, dia katakan ta'allamtu adab salasuna sanah wa ta'allamtu ilm 20. Dulu aku belajar adab 30 tahun dan kemudian belajar ilmu 20 tahun. Lebih lama belajar adabnya justru dari ilmu. Nah, kepada para orang tua, ya, kalau Bapak Ibu memiliki kitab Al-Adabul Mufrad, itu kan 7 pembahasan pertama ya, kurang lebih 7-8 pembahasan utama itu kan tentang adab kepada orang tua ya. Nah, di situ dijelaskan pesan Nabi SAW bahwa kebaikan itu datang dari Allah. Tapi yang namanya adab itu datang dari orang tua, kata Nabi. Oke. Artinya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kita ingin anak kita seperti apa, yaitu cerminan kita. Kalau kita senang membaca buku, mengkondisikan rumah-rumah kita dengan buku, anak kita insya Allah juga senang membaca buku. Kalau kita senang bernyanyi, senang bermusik, ya anak kita mungkin juga senang bernyanyi dan bermusik. Kalau kita senang memukul, mungkin anak kita juga emosian. Ya. Kalau kita senang berkata-kata kasar, maka anak kita pun senang berkata-kata kasar. Jadi anak itu cerminan daripada orang tuanya. Makanya suka tidak suka, siap tidak siap kepada para orang tua, ketika kita telah diberikan anak, maka yakinilah bahwa ini amanah yang sebenarnya kita pasti mampu untuk mengembannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu membebani hamba dengan sesuatu yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Persoalannya cuma satu, apakah kita malas atau kita menahan diri untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik. Meskipun background pendidikan kita engineer, ya, ekonom dan seterusnya, atau mungkin minyak dan gas gitu, nggak ada masalah. Manusia itu tidak semata-mata diciptakan menjadi seorang spesialis. Ya, dan jangan juga terdikotomi antara generalis dan spesialis. Dalam satu hal dia harus menjadi seorang yang generalis supaya dia bisa melihat secara komprehensif.
Meskipun dalam sisi yang lain mungkin dia spesialis. Tetapi yang pasti adalah ketika kita punya anak, anak itu jadi murid. Murid biologis yang juga harus jadi murid ideologis kita. Karena ideologi ini kan harus dilanjutkan. Ya, Islam itu harus dilanjutkan, ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita. Dan guru itu tidak saja digugu, tapi ditiru. Persoalannya bagi anak-anak yang tipe visualisasi adalah ditirunya lebih kentara daripada digugunya. Ya. Nah, karena itu anak beradab jangan sekedar nunggu kasih sayang Allah. Anak beradab itu diusahakan orang tua sebagai amanah dari Allah. Nah, memang menanamkan adab itu challenging, ya, tidak mudah. Kalau mudah kita nggak perlu kajian, ya. Jadi menanamkan adab itu dia tidak mudah. Menanamkan anak untuk biasa sholat saja. Itu Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, tapi bersabar ya. Menunjukkan Allah saja Maha tahu bahwa jiwa-jiwa manusia itu butuh seni, butuh kesabaran, butuh kreativitas, butuh kerjasama ayah dengan bunda, butuh konsistensi, butuh evaluasi. Nah, yang saya sebut ini semuanya ilmu manajemen pendidikan. Nah, kalau kita sudah terbiasa menyusun manajemen-manajemen korporasi, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan manajemen pendidikan, manajemen kurikulum di rumah. Ya, hanya saja nanti ada hal-hal yang sedikit berbeda atau sedikit penyempurna dan konten-konten yang tentu khusus gitu. Tapi secara umum manajemen itu universal. Ya, makanya mengambil inspirasi dari Sayyidina Ali, seorang ulama dari Turki di abad ke-20 pernah mengatakan, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Ya kan? Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dapat dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Pendidikan itu harus direncanakan dan didesain dengan benar. Dan dampak-dampak pendidikan itu perlu disadari paling besar itu ada di rumah. Bukan di sekolah, bukan di lingkungan. Dalam satu penelitian itu disebutkan dampak pendidikan di rumah itu bisa sampai 60%. Sementara di sekolah yang sering kita anggap sebagai tempat penitipan anak, kita bayar mahal dengan output pengennya jadi anak soleh, apa yang mereka lakukan itu dampaknya cuma 20%. Karena itu rumah itu harus punya kurikulum. Dan sekolah itu adalah partner dari rumah. Rumah yang tidak punya kurikulum, yaitu kurikulum juga. Yaitu rumah tanpa kurikulum. Atau kurikulumnya kurikulum tanpa kurikulum. Padahal musuh-musuh Islam, dunia era digital, globalisasi, telah membuat kurikulum. Membuat manusia-manusia di dunia ini menjadi ahlul hawa, ya, menjadi abdud dunia, abdud dinar. Ya, padahal orang-orang beradab itu dia disebut beradab karena dia menyadari karir dia itu yang tertinggi itu menjadi Abdullah. Kalau dia belum sampai kepada Abdullah, berarti dia masih menjadi abdud dunia, masih Siapa, panjang. Pak? Maka kita mengantarkan murid-murid kita supaya dia bisa hidup di luar rumah sebagai Abdullah yang benar. Sebagai hamba Allah. Ya. Ketika dia tidak mengenali Allah, dia tidak tunduk kepada Allah. Walhasil, dia hidup di muka bumi ini seakan-akan dia hidup abadi. Dan dia baru menyadari al-haq, kebenaran itu ketika dia telah mendapat atau dijemput dengan kematian. Nah, kata Imam As-Surahwardi, adab itu ada yang dimudahkan Allah, tapi ada yang butuh latihan yang lama. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau kita punya anak, ya, masya Allah, ya, begitu taat, begitu soleh, begitu mudah diatur, begitu mudah dididik. Ini tentu karunia dari Allah. Ucapkan malah walhamdulillah. Ya.
Boleh jadi memang kedua orang tuanya betul-betul telah menyiapkan dengan sempurna. Ayahnya memilihkan istri yang baik untuk ayahnya memilih ayahnya memilihkan istri yang baik yang bisa menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Ayahnya dan ibunya memiliki nazar yang kuat untuk mendidik anak menjadi berbakti seperti bundanya Maryam. Ayahnya dan bundanya selalu membaca doa ketika mereka berikhtiar. Sebagaimana pesan Nabi, kalau membaca doa itu, insya Allah anak itu akan lebih mudah diatur. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitanu ma razaqtana. Ya. Anak itu telah sering diperdengarkan Al-Quran bahkan sejak di dalam kandungan. Anak itu lahir dengan azan dan iqamah sebagai suara pertama yang dia dengar. Anak itu tidak didengarkan kecuali kalimat-kalimat yang baik. Dibiasakan dengan yang baik, didekatkan dengan orang-orang baik. Ini semua kan kurikulum. Dan itu by design. On mission juga. Nah, karena itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, nomor 15.439, tidak ada pemberian terbaik dari orang tua kecuali min adabin hasanin, adab yang baik. Kita merasa sudah menjadi ayah yang luar biasa, padahal kita baru ngasih nafkah zohir. Itu tidak lebih baik nafkah zohir itu dibandingkan kita prioritas pertama itu kata Nabi, tanamkan adab yang baik. Karena perintahnya tadi kan jelas. Perintah Quran surat At-Tahrim 66 ayat 6 itu kan kepada para ayah. Makanya kita para ayah jangan menjadi ayah-ayah yang bisu. Jangan menjadi ayah-ayah yang hilang. Kita harus menjadi ayah-ayah yang punya visi, punya narasi. Ya, siap terlibat membangun batu bata peradaban Islam gemilang yang sekarang sedang hilang. Nah, kemudian Nabi mengatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani bahwa adab itu adalah kedisiplinan. Nah, ini garis bawah ini nanti. Karena kosakata kedisiplinan ini nanti diambil oleh Al-Attas untuk memudahkan para guru, para pendidik untuk memiliki cara pandang yang sistematis tentang bagaimana melahirkan generasi yang beradab itu. Ya. Nah, kenapa kemudian adab dulu baru ilmu? Ya, kata Yusuf bin Al-Husain, karena bil adabi tafhamul ilm. Justru ketika engkau berorientasi pada adab, ilmu itu jadi lebih mudah. Banyak orang belajar ngejar ilmu, tapi nggak jadi-jadi ahli ilmu. Banyak orang belajar cuman ngejar jabatan, pangkat, dan gelar. Walhasil dia kelihatan pintar, tapi minterin orang lain. Akan banyak terjadi di dunia pendidikan, kasus-kasus jualan sertifikat, jualan ijazah, dan seterusnya. Akhirnya dunia pendidikan telah menjadi dunia yang terhina ketika dia terjebak pada orientasi-orientasi dunia yang rendah. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu tapi jangan lupakan dunia. Jadi orientasi kita pada orientasi akhirat. Kenalkan gelar-gelar akhirat kepada anak-anak kita. Niscaya gelar-gelar dunia, doktor, profesor, insya Allah mudah diraih. Tapi kalau sejak kecil kita hanya dorong dia menjadi doktor, profesor, kita khawatir dia tidak bisa mengejar gelar-gelar akhirat yang tinggi. Bahkan dia tidak tahu bagaimana meniti jalan akhirat itu. Al-Quran menjelaskan gelar-gelar yang luar biasa. Ada gelar as-sabiqunal awwalun, taqwa, rabbani, ibadur rahman, az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Dan gelar-gelar yang banyak di dalam Al-Quran itu, sedikit keluarga-keluarga muslim yang mengkaji masalah gelar-gelar itu dan menanamkan ke dalam jiwa anak-anaknya. Anak-anak itu sejak masa kecil, pendengarannya itu betul-betul maksimal. Anak-anak boleh main-main kelihatannya secara zahir, tapi pendengarannya itu bekerja. Makanya
sempatkan waktu yang banyak bersama anak kita untuk menanamkan prinsip-prinsip benar, prinsip-prinsip kehidupan. Tapi Ustadz, saya ini memang pendiam Ustadz dari kecil. Ya, saya nggak suka ngomong. Nah, itu baik. Artinya apa? Artinya antum sudah sadar bahwa antum punya kelemahan. Bapak memahami bahwa Bapak punya kekurangan. Orang yang sadar bahwa orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi kita juga harus paham dan sepakat bahwa tidak akan lahir anak yang beradab kalau kita ini diam. Ya. Jadi pendidikan itu bicara di samping keteladanan. Terdapat 17 dialog pendidikan orang tua di dalam Quran. Itu 14 dialog dilakukan oleh ayah. Menjadi motivasi bagi para ayah, yuk jangan biasakan kita jadi ayah yang diam. Tapi saya nggak punya narasi nih. Mau bicara apa sama anak-anak saya? Pesan apa yang harus saya sampaikan? Gampang. Al-Quran sudah punya referensi dasarnya. Tinggal baca, amati, tiru, aplikasikan. Kita bisa meniru Luqman. Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Bagaimana cara Luqman menanamkan adab itu kepada anak-anak? Apa yang pertama kali disampaikan? Apa yang kemudian berikutnya dan berikutnya? Ya, bagaimana cara menyampaikan? Apa panggilan kepada anak? Kapan sebaiknya dilakukan? Ya. Karena mereka lah sosok-sosok ayah-ayah terbaik di zamannya. Bahkan disebut terbaik karena dibukukan di dalam Quran. Begitu banyak ayah baik dalam sepanjang sejarah ini. Tetapi nama-nama mereka yang dibukukan. Maka kita para ayah hendaknya belajar dari ayah-ayah yang dibukukan di dalam Al-Quran itu. Supaya kita tidak mulai dari nol. Ya. Memang kalau dalam bahasa Pertamina, mulai dari nol. Gitu ya. Tapi, alhamdulillah dengan adanya Al-Quran, ketika kita kaji melalui lisan para ulama, kita bisa lebih cepat. Karena waktu ini, karena umur kita terbatas. Umur kita terbatas, kita harus segera melompat. Kita harus segera berbuat, menyempurnakan. Dan tidak baik satu urusan, satu zaman, kecuali dia melihat apa yang telah membuat baik di zaman sebelumnya. Bagaimana kurikulum pendidikan di masa lalu, maka dia bisa dibawa ke masa ini dengan kontekstualisasi dan penyempurnaan sesuai ya hal-hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Bentuk-bentuk keterampilan, bentuk-bentuk implementasi, itu yang berubah. Apa yang tidak berubah? Prinsip-prinsip dasar pendidikan. Adab belajar, adab menuntut ilmu, adab menyampaikan ilmu. Tahapan-tahapan ilmu antara fardu ain, fardu kifayah tidak berubah. Ya, nah ini kalau dijelaskan masih cukup panjang sebenarnya. Nah, berikutnya dengan demikian ya, saya kutipkan dari Al-Attas. Kenapa saya kutipkan dari beliau? Karena beliau ini memang sosok yang fenomenal ya di abad 20 21 ini. Karena beliau yang ide-idenya itu kemudian banyak menggugah ya para pendidik-pendidik muslim di mancanegara. Ya. Jadi Al-Attas ini memang keturunan Bogor ya sebenarnya. Keturunan Bogor tapi sekarang sudah jadi warga negara Malaysia. Nah, kata Al-Attas, education is a process of instilling something into human being. Pendidikan itu adalah proses meneteskan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Ya, ke dalam jiwa manusia. Artinya, laksana orang diinfus itu kan butuh proses. Butuh tahapan. Maka manusia itu mentalnya berevolusi. Tahapan. Ada ukuran, ada kadarnya. Jadi nggak serta-merta kita percepat kadarnya, itu jantung nanti bisa meledak gitu ya. Nah, berarti ada proses. Kemudian ada resipien dan ada konten gitu.
Nah, Islam punya narasi yang lengkap tentang bagaimana prosesnya, apa kontennya, kenali siapa resipiennya. Karena masing-masing nanti berbeda, tergantung resipiennya masing-masing gitu. Nah, what is adab dengan demikian? Adab kata Al-Atas adalah the discipline of body, mind, and soul. Ya, disiplin daripada jasad, akal, dan jiwa. Nah, ini 3 unsur. Yang kalau 3 unsur ini disiplin, lahirlah adil itu. Dan Al-Atas menyiratkan makna adil itu dengan kalimat to assure the recognition and acknowledgement of one's proper place in relation to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potentials. Saya takut operasi. Jadi dalam hal ini, ya, dalam hal ini kita harus membiasakan diri kita, karena diri ini kan juga harus dididik. Kemudian orang-orang di sekitar kita yang kita didik untuk terbiasa berpikir adil, berlaku adil, berbuat adil. Karena keadilan itu cerminan ketakwaan. Dan keadilan itu menunjukkan telah terbangun keadaban di dalam jiwa-jiwa manusia. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Nah, ini kita lewati. Nah, kemudian yang disebut sebagai proses pendidikan itu adalah jadi begini. Dalam beragama ini, Islam itu selalu menilai seseorang dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Tetapi dalam menjalankan proses itu, kita harus tetap berorientasi pada hasil, supaya bisa terukur. Tapi hasil itu milik Allah, wilayah atau wewenang Allah. Wewenang kita menghadirkan proses. Maka di sini ada teori sebab akibat. Bagi Allah memang kun fayakun. Tapi dalam konteks dunia ada teori kausalitas. Kalau kita tidak menghadirkan sebabnya, maka wajar Allah menetapkan yang sesuai dengan kadar yang kita berikan. Nah, ini masuk pada konsep qadha dan qadar nanti. Ya. Jadi kita lihat misalkan seandainya hari ini ada Nabi Nuh alaihi salam, maka kalau ada kajian-kajian parenting, kajian-kajian keadaban, maka yang paling layak untuk berbicara tentu Nabi Nuh alaihissalam. Karena beliau nabi, beliau adalah ahli parenting. Beliau paling tahu bagaimana mendidik anak. Tapi kita lihat bagaimana anak Nabi Nuh alaihissalam ternyata tidak bertakwa. Musyrik. Ya. Sehingga membuat ayahnya kecewa, sedih. Dan berusaha berdoa agar Allah mengampuninya, mengampuni anaknya. Tapi Allah katakan tidak, anakmu itu sudah bukan lagi nasabmu. Kenapa? Dia tidak lagi bersamamu dalam takwa. Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menghadirkan proses yang benar dan dia telah sukses sebagai ayah. Jadi kesuksesan kita sebagai ayah adalah ketika kita menghadirkan proses yang benar kepada anak kita. Hasilnya wilayah Allah. Karena itu jangan cepat-cepat bahagia punya anak soleh, tapi kita enggak punya kontribusi dalam keimanan mereka. Dalam kesolihan mereka. Semua kontribusinya dari orang lain. Di mana peran kita? Nah, Allah menilai dari peran-peran kita. Dari kontribusi-kontribusi kita. Bahkan kalau kita sudah menjadi seorang kakek sekalipun dengan izin Allah, kita jangan sampai berhenti untuk menanamkan iman itu pada jiwa cucu-cucu kita. Karena usaha-usaha kita menanamkan iman pada anak dan cucu kita, insya Allah akan membuat anak dan cucu itu membersamai kakeknya yang memiliki kualitas iman lebih tinggi. Lihat Quran surat At-Tur, surat 52 ayat ke-21. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya.
Orang-orang beriman dan waladina amanu maka wataba'antum dzurriyyatahum biimanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka karena iman, ya, artinya anak-anaknya, keturunannya ikut beriman karenanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan keturunan-keturunannya itu. Nah, ketika kita menjalani proses pendidikan, kita tahu Allah akan menilai kita dari prosesnya. Karena itu, sukseskan prosesnya. Bagaimana cara mensukseskan prosesnya? Dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dengan penuh kebahagiaan. Itu sukses. Ingat, pendidikan itu adalah seni mengubah jiwa manusia. Kalau kita gagal mentok dalam satu sisi, gunakan cara yang lain. Gunakan cara yang lain. Jangan pernah kehabisan ide. Ustadz, saya ini sepertinya baru sadar sekarang. Sejak anak saya kecil, saya tidak pernah memberikan haknya dengan baik. Ya, sepertinya saya sudah terlambat. Keliru juga. Kenapa? Karena tidak ada kata terlambat dalam pendidikan. Selama anak kita masih hidup, selama nyawa di kandung badan, insya Allah manusia bisa berubah dengan izin Allah. Tugas kita adalah bersabar dalam membuat perubahan itu. Terukur, bertahap. Ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah cepat pundung, jangan pernah cepat lelah. Terus berusaha. Dan berjamaah. Gitu. Jangan sendirian. Nah, kadang kita membuat perubahan itu inginnya sendirian. Berjamaah. Bersama-sama, bergerak bersama, sehingga saling menguatkan. Nah, karena itulah Al-Atas mengatakan bahwa pendidikan itu memang banyak guru-guru kita menggunakan istilah ta'lim, tadris, tarbiyah, tadrib mungkin. Tapi kata Al-Atas secara kajian bahasa, kajian substansi, sebagaimana tadi telah dikaji, maka kosakata ta'dib itulah sebenarnya yang dipandang paling layak, paling tepat sebagai kosakata pendidikan. Karena kosakata ta'dib itu sudah mencakup baik ta'lim, tarbiyah maupun tadris. Dan kosakata ta'dib itu menetapkan orientasi melahirkan generasi beradab itu. Maka suka tidak suka, siap tidak siap, para ayah bunda ketika punya anak, engkaulah mu'addib dan mu'addibah. Engkaulah para pengadab, engkaulah para pendidik-pendidik. Karena itu yuk, mari kita tingkatkan kepahaman kita tentang adab. Kita tingkatkan kemauan kita dalam mengkaji adab. Kita tingkatkan kebersamaan kita dalam mencintai adab. Karena ketika adab itu telah kita pahami, telah kita cintai, telah kita nikmati, insya Allah ketika kita mendidik, kita cuma sekedar berbagi kenikmatan yang telah kita rasakan. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sebagaimana ditetapkan oleh panitia. Insya Allah mungkin nanti akan bisa lebih diperdalam dengan diskusi ataupun tanya jawab. Demikian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian bersama Ustaz Yuda Supraha dalam melahirkan generasi beradab, dan alhamdulillah juga kita telah mendapatkan transfer ilmu terkait tentang adab. Yang menarik adalah al-adab huwal Quran, bahwa adab itu adalah Al-Quran. Sebenarnya Rasulullah SAW sendiri adalah akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Dan kita juga tahu bahwa adab juga mempunyai definisi menurut Imam Ghazali adalah pendidikan lahir dan batin yang menuju pada akhlak yang mulia. Untuk itu, alhamdulillah menarik sekali Ustadz, dan banyak transfer ilmu yang kami terima. Dan untuk itu pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya terkait melahirkan generasi beradab, kami persilahkan. Dipersilakan pada para jemaah yang ikut join dalam kajian sore ini, yang ingin bertanya atau menambahkan terkait melahirkan generasi beradab. Baik Ustaz, sambil menunggu, saya bertanya Ustaz, bahwa dalam karakter pribadi manusia itu, orang yang berilmu dengan yang beradab itu ternyata berbeda-beda. Ada yang wawasannya luas, tapi
kurang adabnya atau akhlaknya. Ada juga yang wawasannya nggak begitu luas, tapi adab atau akhlaknya ini baik. Nah, ada juga kaidah yang mengatakan bahwa al-adab fauqal ilmi, bahwa adab itu di atas ilmu. Nah, ini Ustaz seperti apa gambarannya Ustaz? Dan yang kedua, ini kira-kira bagaimana cara menanamkan adab Ustaz di dalam keluarga kita? Karena kan setiap pribadi keluarga itu kan beda-beda. Beda dari karakternya, beda dari menyikapi satu masalahnya. Nah, agar mereka itu punya adab, tentunya adab yang akhlak yang baik, kira-kira seperti apa Ustaz caranya menanamkan adab dalam keluarga? Terima kasih Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebutkan bahwa al-ilmu qoblal amal wal amal tabi'uhu. Ilmu sebelum amal, amal mengikuti ilmu. Yang beramal itu adalah jasad kita. Itu namanya amal zahir. Sementara iman itu amal batin. Islam itu amal zahir, dikerjakan oleh jasad. Hatta berzikir itu juga amal zahir. Nah, jasad itu digerakkan oleh jiwa, oleh kalbu. Maka ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang mendorong ya penuntutnya untuk beramal soleh. Jadi kalau orang tahu ilmu tapi tidak terdorong untuk beramal soleh, maka ilmu itu tidak berkah. Banyak orang tahu tapi dia tidak bergerak di atas pengetahuan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya macam-macam. Ya. Di antara dampaknya itu adalah misalkan corruption of knowledge, ya, korupsi ilmu pengetahuan. Ya. Dampaknya adalah korupsi ilmu pengetahuan, corruption of knowledge. Jadi orang yang tahu tapi kemudian dia bergerak di atas pengetahuannya. Kemudian de-Islamization, dia Muslim tapi justru dia yang membuang nilai-nilai Islam itu. Akhirnya menjadi westernized, terbaratkan kalau dalam konteks hari ini di mana barat yang memimpin peradaban. Kemudian confusion, ya, menjadi ragu. Jadi anak itu atau kita mungkin semakin lama belajar semakin ragu. Meragukan kebenaran, membenarkan keraguan. Ya, pokoknya hidup ragu. Jadi, ada anak-anak misalkan kuliah syariah tapi malah nggak sholat. Anak-anak sampai kuliah S3 tapi malah membebaskan zina. Nah itu kenapa? Karena dia tahu, belajar, orang dia doktor fakultas syariah. Tapi kemudian dia tidak menikmati, tidak membuat ilmu itu tunduk. Nah itu yang disebut bahwa dia hanya tahu. Nah orang itu belum berilmu, orang itu baru tahu. Makanya orang yang berilmu itu disebut berilmu kalau dia sampai tunduk kepada Allah. Al-ulama'u atau innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah kita ini mendidik anak-anak kita menjadi sosok siapa? Menjadi sosok ulama. Menjadi sosok-sosok yang berilmu, menjadi sosok-sosok yang mengenal Allah, menjadi sosok-sosok yang tunduk kepada Allah dan siap hidup bersama Allah, diatur oleh Allah dan menolong Allah. Nah itu hidup ini atau narasi kita mendidik itu. Maka kemudian supaya jadi begini, ada posisi dokter misalkan. Dokter itu adalah satu proses kerja khidmah. Kadang menjadi dokter itu untuk nafkah, ada juga. Ada orang menjadi dokter untuk membantu manusia, ya, untuk menjadi relawan dan seterusnya. Ya, selama niatnya baik, nggak ada masalah. Tetapi secara umum itu keterampilan. Maka didiklah anak kita menjadi ulama dengan keterampilan dokter misalkan. Ya, jadi kalimat yang saya sebutkan terakhir itu menunjukkan selesaikan ilmu fardu ain pada jiwa anak-anak kita. Sampai betul-betul dia merasakan nikmatnya beriman. Dzaqata amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul.
Ya, nikmati iman itu sampai betul-betul terasa, ya, dan dia betul-betul ridho di atas kenikmatannya itu, bahwa Allah ini Robnya, Islam itu agamanya, Muhammad itu Nabi dan Rasulnya. Nah, sehingga muncul adab. Karena kemunduran umat Islam ini ternyata adalah karena the loss of adab, hilangnya adab. Ya, kehilangan adab. Nah, karena itu membangun adab itu dengan cara apa? Dengan menguatkan adab itu. Dalam konteks pembiasaan baik, kedisiplinan yang mencakup kedisiplinan akal, jiwa, dan jasad. Dari sinilah kemudian kita berpikir, kalau begitu bagaimana kurikulum membangun kedisiplinan akal? Bagaimana kurikulum membangun kedisiplinan jiwa? Bagaimana membangun kurikulum kedisiplinan jasad? Nah, muncullah ya satu bentuk kurikulum di sana. Nah, kalau saya pribadi, saya susun dalam bentuk sekolah adab, ya, yang kita bangun dengan narasi tadi, dingejawantahkan dalam bentuk hal-hal yang praktis, dalam bentuk sekolah yang bekerja sama dengan para orang tua yang siap bekerja sama. Kita lihat bahan ajarnya tersekularkan, kita buat islamisasi bahan ajar. Kita lihat guru-gurunya sekular, kita islamisasikan gurunya. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua, perbaiki metodologi seseorang itu dalam mengkaji Islam. Hindarkan hizbiyah, fanatisme kelompok, dan selalu kuatkan pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Nah, ini metodologi pendidikan. Banyak orang cuman diajarkan bisa menjawab cepat, tapi tidak menghadirkan proses yang benar. Padahal hidup ini adalah membutuhkan proses yang benar. Nah, bagaimana kemudian menanamkan proses-proses pendidikan sehingga akal manusia menjadi cerdas, jiwa manusia menjadi bersih, jasad manusia menjadi kuat? Nah, ini tentu nanti dilihat dari perspektif umur, ya. Bagaimana untuk anak usia dini, ya, bagaimana untuk anak usia dasar, usia menengah, apa bahan ajar, apa mata pelajaran yang didahulukan, dan seterusnya. Walhasil, ini kan perbincangan praktis nanti, teknis. Ya, ini membutuhkan keterlibatan aktif daripada ayah dan bunda. Nggak cukup cuman bunda saja. Karena tugas pendidikan itu sekali lagi ada pada ayah sebenarnya. Jadi ibarat sekolah, kepala sekolah itu ayah. Wakil kepala sekolah bidang kurikulumnya itu bunda, itu kira-kira. Ya, maka kurikulum pendidikan di rumah dengan kurikulum pendidikan di sekolah itu sinkron, harus sinkron. Tidak boleh dualisme, tidak boleh berbeda yang akan membuat confusion, keraguan di antara keraguan bagi anak karena dia melihat dua perspektif yang berbeda, misalkan. Ya, contoh di anak usia dini, kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad karya Abdullah Nasir Ulwan, ya, diangkat satu kisah di mana ada seorang ulama dulu diajarkan oleh pamannya ketika anak itu berusia 3 tahun. Ya, ketika anak itu berusia 3 tahun, diajarkan, jadi begini, menanamkan Allah kepada jiwa anak itu kan memang butuh tantangan karena Allah itu abstrak, ya, bagi pemahaman anak gitu. Anak-anak usia dini itu tidak bisa mengkaji kecuali yang konkret. Ya. Nah, jadi bagaimana menanamkan pengenalan kepada Tuhan dalam jiwa anak? Nah, itu adalah dengan banyak mengulang-ulang, ya, nama-nama Allah, banyak mengkaitkan setiap peristiwa alam dengan Allah, banyak memuji Allah, banyak zikir kepada Allah, banyak melafazkan matan-matan adab setiap hari. Ya. Nah, ini mengambil dari inspirasi yang ulama tadi yang diceritakan oleh Abdullah Nasir Ulwan. Ketika dia berusia 3 tahun, pamannya panggil dia, pamannya ulama juga, ya, dikatakan, mau nggak engkau supaya kecintaanmu kepada Allah lebih dalam lagi? Nah, anak itu ketika masih berusia 3 tahun, dia jawab, oh iya tentu. Ya, sekarang engkau ini ya,
setiap mau tidur, mulai malam ini, nanti Paman evaluasi 7 hari lagi. Setiap mau tidur, engkau baca, ya, engkau baca kalimat ini 7 kali, kata Paman. Apa itu kalimatnya? Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku. Kalau dia orang Arab ya, orang Indonesia kira-kira Allah bersamaku. Allah melihatku. Allah menyaksikanku. Diulang 7 kali. Nah, akhirnya eksistensi Allah itu dia rasakan. Nah, ini kan contoh turunan praktis ya. Dalam konteks bagaimana mengenalkan Allah dalam jiwa manusia. Nah, tentunya ada banyak sekali ya yang perlu kita bisa kaji ya, mulai dari tahapan-tahapan umur itu. Ya, tetapi kemudian intinya adalah kefahaman kita tentang adab itu betul-betul harus komprehensif, lengkap, sehingga saya sering mengkritik keluarga yang ingin anaknya sekedar menjadi penghafal Quran. Ya, jadi, pengen seperti apa anaknya? Ya, pokoknya anak saya pengen jadi penghafal Quran. Nah, padahal anak yang hafal Quran tapi tidak memahami kandungan Al-Quran, maka anak itu ya dia hafal tapi belum tentu berakhlak dan bahkan belum tentu beradab dan belum tentu dia melahirkan kecerdasan dalam akalnya, nalaria dalam pemikirannya. Padahal anak-anak beradab itu akalnya juga cerdas, akhlaknya terpuji. Oh, berarti ada kurikulum yang perlu disempurnakan. Tidak cukup dengan menghafal, perlu ada tadabbur misalkan. Perlu ada metode terjemah misalkan. Perlu ada kisah-kisah Al-Qur'an misalkan. Ya, dan seterusnya. Ya, baik, saya kira secara umum ya itu ya jawaban awalnya. Ya, silakan berikutnya. Suaranya di unmute ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung Pak Yusuf. Baik, saya mau bertanya, ya bagaimana orang tua mengkorelasikan adab dengan adat istiadat, apalagi ini untuk orang tua yang tempat tinggalnya misalnya berpindah-pindah. Jadi anak seperti saya pribadi, saya melihat begitu banyak versi-versi adab yang menurut setiap suku berbeda-beda. Jadi apakah ada panduan apa dari Al-Quran untuk orang tua seperti ini, dan untuk anak, apakah anak ini salah jikalau dikatakan dia, saya pribadi besar di Jawa, hidup dengan adab budaya orang Jawa. Namun ketika saya kembali ke Aceh, saya mendapatkan ketidakcocokan dengan adab dan budaya di sana. Jadi ini mohon arahan dari Ustadz. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab ya. Jadi, ya, silakan Ustaz langsung dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kaidah fikih Islam, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan referensi. Ya, referensi dalam menghukumi. Jadi dijadikan referensi, bukan standar selalu benar, tidak. Jadi tetapi dia dipertimbangkan. Ya. Nah, ketika Islam datang ke Jaziratul Arab, itu kan sudah ada adat istiadat orang Arab yang
yang yang sudah berkembang. Misalkan, ya kan, orang Arab itu selalu menolong orang-orang yang sudah terikat janji dengannya dalam konteks apapun, dalam segala hal. Mau dia berbuat zolim, pokoknya kalau dia saudara saya tolong. Nah, konsep itu bertentangan dengan Islam. Ya, dan karena itu oleh Nabi diperbaharui, diredefinisi dengan makna Islam. Adat istiadat tadi diredefinisi, diislamisasikan istilahnya. Jadi proses islamisasi itu adalah kalau kita lihat satu budaya itu sejalan dengan Islam, kuatkan. Kalau bertentangan dengan Islam, lihat dulu bisa diislamisasikan enggak? Kalau bisa lanjutkan. Kalau enggak bisa, ya diamputasi, ya tidak dilanjutkan, tidak diteruskan, karena nanti akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contoh, budaya tertentu sangat kuat dengan mistis, perdukunan, ya, sihir, dan dunia jin. Nah, maka budaya itu tentu bertentangan dengan Islam dan tidak bisa hidup berdampingan. Ya, al-haq dan batil kan nggak bisa berdampingan. Iman dan kemusyrikan nggak bisa berdampingan. Maka dia diamputasi dengan anak. Bagaimana proses mengamputasi? Nah, ini nanti proses masuk dalam tahapan dakwah. Ya, tahapan dakwah. Ada banyak gaya dalam hal ini. Ya, tapi dakwah itu harus hidup. Gitu. Nah, contoh misalkan tadi yang bisa berhasil diislamisasikan. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi terzolimi dan dalam kondisi berbuat zolim. Sayyidah Aisyah nanya, kalau orang terzolimi, aneh paham, ya berarti harus ditolong gitu. Nah kalau orang berbuat zolim masa ditolong juga? Nah, kata Nabi, cara menolong orang yang berbuat zolim adalah dengan menahannya supaya tidak berbuat zolim. Nah, itu artinya apa? Redefinisi makna. Redefinisi makna. Nah, karena itu ketika antum yang bertanya tadi banyak berkembang di Aceh, banyak hidup di Jawa dengan budayanya, tapi sebenarnya aslinya Aceh. Ya, ketika kembali ke Aceh, dilihat referensi kebenarannya itu ada pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas para ulama. Ya, 4 hal ini yang menjadi referensi standar kita menilai. Maka ketika dia bertentangan, dakwah yang keluar. Bukan justifikasi ya, tetapi yang keluar adalah dakwah. Nah, makanya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin karena perubahan itu dibuat bertahap dengan cinta. Ya, saya mau cerita di Majalengka itu ada kuburan yang selalu disembah dulu. Nah, ketika Kiai Abdul Halim, satu di antara 63 anggota BPUPKI, membuka dakwah di sana dan melihat masyarakat sangat menuhankan kuburan itu, kemudian Kiai Abdul Halim tidak menyalah-nyalahkan kuburan itu, tapi dia melakukan dakwah, pelayanan, pendidikan. Lama-lama kuburan itu tidak lagi ditinggalkan. Sampai sekarang kuburannya masih ada, tapi sudah tidak ada yang mendekati. Nah, itu tuh satu proses dakwah namanya. Terjadi perubahan, tetapi berbuah kebaikan. Perubahan yang dibuat. Nah, jadi bagaimana hubungan adab dengan adat istiadat tadi? Nah, sebagai manusia yang beradab, dia tahu bagaimana menempatkan dirinya pada situasi yang berbeda. Ada lingkungan yang berbeda. Makanya di mana bumi dipijak, disitulah kemudian kita melihat apa yang harus dijunjung sepanjang dia tidak bertentangan dengan agama kita. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan ini mungkin, mohon maaf para jemaah, ini pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Ahmad Samsudin, dan bagi para penanya yang lainnya, mohon maaf tidak bisa kami bacakan di kajian sore ini karena waktu juga yang membatasi kita. Untuk itu mungkin bisa lewat WA beliau atau dengan cara email. Baik, dari Pak Ahmad Samsudin, Ustaz izin bertanya, maaf sebelumnya,
di kita itu setiap tahunnya banyak yang ke tanah suci untuk ibadah haji. Tetapi setelah pulang dari tanah suci, perubahan adab tidak berubah. Demikian juga di instansi pemerintahan, servisnya kurang memuaskan, padahal pendidikannya tinggi. Nah, bagaimana hal seperti ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, manusia itu bergerak dengan kefahamannya. Itulah pentingnya dakwah dan pendidikan itu berjalan terus-menerus. Di semua instansi, di semua keluarga. Di keluarga itu instansi juga. Keluarga itu instansi yang paling kecil, itu keluarga. Ya, kemudian masyarakat, instansi, perkantoran, sampai kepada negara. Dakwah dan pendidikan itu tidak boleh. Makanya kerja-kerja para ulama dulu ya dakwah dan pendidikan, dakwah dan pendidikan. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur ya bahwa Ramadan kita diterima, haji kita diterima? Itu Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif menjelaskan min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu, orang itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau selepas Bapak Ibu naik haji, malah jadi tambah semangat baca Quran, semakin gemar ikut pengajian, semakin jujur, semakin senang berwakaf, menjadi senang berzakat, bersedekah. Nah, itu di antara tanda zohir, kata ulama, bahwa amal hajinya diterima Allah. Nah, karena itu penting bagi kita semuanya untuk menghadirkan ya untuk menikmati lah setiap amal-amal ibadah kita itu. Ya, jadi kalau ditanya kenapa banyak yang seperti itu tapi tidak berubah, karena memang dia tidak mengawali dari satu niat yang benar, ilmu yang benar, dan proses yang benar. Ya. Kalau kita diskusi polling kepada orang-orang yang naik haji, belum tentu semua niatnya benar. Ya. Kita banyak diskusi dengan orang yang umroh, yang haji. Banyak yang suami naik haji dipaksa sama istrinya, cuma nemenin. Banyak istri naik haji belum siap hijrah, tapi dengan berbagai macam alasan. Nah, karena itu luruskan niat, ikhlasun niat, dan itu menjadi syarat diterimanya amal ya. Baguskan niat, ya ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam seluruh prosesnya, baik zahir maupun batin, mutaba'ah istilahnya. Maka insya Allah ya seluruh kebaikan-kebaikan yang kita mulai menjadi baik. Termasuk bulan puasa Ramadan ini. Rubba sa'imin hazduhu min siyamihi al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa Bapak Ibu kecuali lelah, kecuali lapar dan dahaga doang. Itu rugi sekali. Kita sholat malam, jangan banyak mengeluh, nikmati. Ya, hayati. Berapa banyak orang yang sholat malam nggak dapat apa-apa Bapak Ibu kecuali lelah dan mengantuknya saja. Kan rugi. Ya, rugi. Nah, karena itu nikmatilah setiap amal soleh kita, karena amal soleh itu sahabat sejati kita kelak yang akan memohonkan syafaat kepada kita ya di yaumul hisab kelak. Saya kira demikian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz atas pemaparannya dan jawabannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita dan bisa mencarger iman kita agar tetap bisa istiqamah untuk beribadah kepada Allah SWT melalui ilmu yang telah ditransfer tadi, dan mudah-mudahan pada kita juga bisa bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi mohon maaf pada para jemaah yang bertanya di kolom chat ini, tidak bisa kami utarakan semuanya karena waktu juga yang mengakhiri keterbatasan di kajian sore ini. Dan mohon izin Ustaz untuk slide materinya untuk bisa di-share di WA saya. Nanti saya share ke grup jemaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas di Cenigas. Dan terakhir, mohon izin juga untuk bisa memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam kemanfaatan ilmu dan sehat walafiat, serta tentunya kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di waktu yang mustajab dalam berdoa ini, mari hadirkan hati-hati kita, hadirkan juga orang-orang yang kita cintai, suami kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita, pimpinan kita,
ya orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, kita telah ada di ujung kajian sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi